Update dunia kripto 25 Januari 2022. Nah, sorry kemarin saya nggak update karena memang ya seperti saya jelaskan di video-video kemarin, saya lagi di luar kota gitu ya, jadi memang agak sulit gitu karena ada agenda juga mau kemana gitu ya, belum lagi tempatnya, koneksinya, laptopnya. Jadi ya mohon dimengerti aja gitu ya. Apa namanya, memang sebisa mungkin saya tetap update seperti hari ini contohnya. Saya masih menyempatkan waktu pastinya. Karena kan kita apa namanya, mungkin ini bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman gitu ya. Nah, untuk hari ini kita apa namanya, coba screening dulu berita seperti biasa ya. First mover itu katanya Bitcoin itu stabil di atas 36K sejauh ini, dan kebanyakan investor itu menunggu apa, Fed meeting nanti gitu, hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya ini kan nanti di 27 Januari ya 2022. Nah, itu di subuh. Nah, mungkin besok terutama saya bakal update mengenai kira-kira strategi apa yang kita bisa lakukan di apa namanya, sambil menunggu keputusan The Fed ini. Tapi untuk hari ini kita enjoy dulu aja. Kita lihat posisi hari ini dulu seperti apa. Terus juga kalau kita bandingkan dengan equity markets atau di saham gitu ya, US, nah itu memang juga apa namanya, ada sedikit kenaikan gitu ya. Coba kita pastikan dulu dari CNBC biasanya saya lihat. Nah, itu kalau dari apa namanya, US itu mengalami kenaikan semua. Jadi ada bounce gitu ya, ada pantulan. Seperti BTC juga pantulannya cukup tinggi. Kemarin sempat malahan sampai ke 32.000 sekian gitu ya. Tapi untung malamnya itu mantul lagi. Dan itu ya kecenderungan yang baik, walaupun memang belum pantulan yang cukup tinggi gitu ya, atau short squeeze gitu. Karena yaitu investor masih menunggu keputusan The Fed. Saya pun apa namanya, menyarankan supaya teman-teman kalau misalnya memang mau masuk pun, yaitu setelah keputusan The Fed itu. Walaupun mungkin kalau misalnya keputusannya bagus, bisa 40.000 gitu ya, 40.000, jadi kita telat dong. Ya, daripada nanti keputusannya jelek, tahu-tahunya jadi 29.000, ya gimana? Gitu kan ya. Jadi ya itu tergantung risk appetite teman-teman masing-masing ya. Cuma kalau saya sih nggak buru-buru sih, gitu. Ini sekarang bagus pun masih ada nanti Maret apa namanya, untuk kenaikan suku bunga atau enggak gitu kan. Nanti Februari ada data CPI lagi, ya masih banyak lah. Jadi tergantung strategi masing-masing ya. Nah, kalau dari volume di spot daily itu mengalami kenaikan gitu ya, terutama di Binance ini cukup tinggi. Jadi apa namanya, kemarin tuh sempat turunnya jauh banget, tapi ini sudah mulai naik lagi dan ya walaupun naik tapi memang apa namanya, cukup turun dalam juga gitu ya. Nah, jangan sampai aja ke level sini gitu, karena berbahaya jadinya. Nah, terus apa namanya, kalau kita lihat dari technical, analisa teknikal di CoinDesk ini, mereka lihat bahwa stronger support zone, nah ini sama sih ya dengan kita punya 31-an sampai ke 29. Ini short term masih oversold banget gitu. Jadi tapi memang ada ini ada resisten masih cukup tinggi gitu. Ya kita lihat nanti lah untuk technical ya. Oke, after multiple oversold signals, oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari headline, ada bicara mengenai Singapura visi blockchain gitu ya. Oke, Chinese government rejects metaverse trademark application. Oke. Bank of America says US CBDC would preserve dollar status. Oke, nah jadi ini juga masih menjadi apa namanya, perdebatan gitu ya mengenai CBDC ini. Karena administrasi dari ini, saya ada post juga di Instagram sama Telegram. Itu apa namanya, administrasi Gedung Putih itu sudah merilis gitu executive order. Nah, jadi apa namanya, mereka itu ingin
tahu sebenarnya CBDC ini resikonya apa, kesempatannya apa, dan kalau misalnya memang kita mau masuk ke sana, bagaimana kita apa namanya regulasi apa yang harus kita pertimbangkan segala macam. Nah, katanya itu bakal dirilis Februari gitu ya. Jadi mereka cukup serius di kripto ini. Nah, mungkin karena memang ada hubungannya dengan CBDC. Nah, kalau ini kita lihat ya dari Bank of America ini bilang memang ini nggak terelakkan gitu. Jadi memang evolusi ini sepertinya harus dilakukan gitu ya. Tinggal kita memang ada koridor-koridor seperti apa yang nggak bisa kita apa namanya lalui gitu atau nggak bisa kita tembus. Jadi kita harus memang mengetahui itu, terutama kalau kita lihat di China gitu ya, itu sudah mereka malahan udah tes gitu di beberapa kotanya gitu ya. Dan sepertinya sejauh ini mereka bakal melanjutkan terus, nggak ada berita jelek mengenai itu gitu loh. Jadi kalau Amerika nggak mengikuti, itu menurut saya mungkin ada ketertinggalan ya dari segi inovasi gitu. Belum lagi ini currency kita bilang mata uang yang sangat penting sekali. Kalau misalnya nanti sudah didominasi oleh apa namanya digital yuan, ya mereka mau bagaimana gitu kan. Nah, jadi apa namanya ini ditunggu dan juga memang ini satu katalis juga ya antara positif dan negatif itu kita lihat nanti di Februari. Sebenarnya kalau memang ada regulasi tertentu ya jangka pendek mungkin kurang bagus karena orang ya biasa trader atau investor kripto ini kan fokusnya desentralisasi, jadi mereka nggak mau sebenarnya diregulate gitu ya, nggak mau ada undang-undang ini, waduh apaan sih, dan ini kan seluruh dunia gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, bahkan CZ pun bilang begitu, bahwa ya memang Binance terutama mereka memang mengikuti gitu, nggak bisa kita cuma desentralisasi, tapi kita mau beroperasi di negara A, B, ya kita harus mengikuti peraturannya, dan itu memang make sense gitu ya. Jadi apa namanya menurut saya jangka pendek mungkin ada kepanikan sedikit tapi jangka panjangnya bagus. Gitu ya. Kalau misalnya nanti tentu mereka memutuskan untuk go on gitu ya ke kripto gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi di Februari tentunya itu. Kalau kita lihat lagi dari berita yang lain contohnya coba kita cek BSN apa memperkenalkan infrastruktur NFT platform di China. Terus Binance mensponsor Argentina National Soccer Team. Oke, good. Coinbase, Robinhood Trade, all time lows ya ini. Oke. Underperform ya karena dominasi cukup tinggi ya. 700 billion ya, oke. Singapore VC tadi. Nah, ini ada yang bilang resistennya di 40K, saya setuju. Sangat betul sekali itu, apalagi menunggu The Fed ini ya masih saya rasa pasti sideways di sini aja. Cuman mungkin tekanan jual itu agak berkurang, itu untungnya gitu ya, masih ada syukurnya kita nggak ngedrop terus kan, short terus juga gimana gitu, walaupun untung ya, tapi ya spotnya berdarah-darah. Nah ini menarik di apa ada pertanyaan bahwa apakah jadi Bitcoin ini kemungkinan akan hit 100K di 2022 gitu ya, karena kayaknya orang bilang nggak mungkin lagi karena ya biasa ya psikologi trader kalau misalnya lagi turun takut, cuma kalau lagi naik wah pokoknya semangatnya luar biasa gitu. Nah ini ada data quarterly returns, jadi per kuartal itu biasanya berapa persen kenaikannya. Nah, jadi kalau misalnya di Q1 itu memang kebanyakan merah kalau kita lihat ya. Q1 itu berarti kuartal 1, kuartal itu kan berarti dibagi 4 ya, 4 kuartal dalam 12 bulan. Berarti 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret itu minus kebanyakan. Walaupun pernah 2013 ya ini beda lah ya, waktu itu 2021 juga karena ada apa namanya banyak katalis positif waktu itu. Nah, tapi kalau kuartal kedua kita melihat ada kebanyakan hijau gitu ya. Nah, ada yang bilang wah Februari harusnya hijau segala macam ya, kita harapkan tentu itu. Nah, ini cuma datanya dari quarterly
Saya kalau melihat Februari itu kemungkinan juga, apalagi kalau kita sudah mendengar keputusan The Fed itu mungkin kita bisa menyimpulkan ya. Kalau sekarang sih menurut saya lebih ke spekulasi gitu. Nah, Februari mungkin naik pun nanti Maret ada lagi kemungkinan naik suku bunga, ya bisa turun lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat per kuartal, itu berarti Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Nah, itu ada si Jerome Powell, si The Fed, Presiden The Fed itu dia bilang memang kemungkinan inflasi ini bisa terkendali di pertengahan tahun. Nah, jadi ada masuk akal kalau misalnya kuartal 2 atau kuartal 3 gitu ya, ada kemungkinan BTC itu naik gitu, rally gitu. Kalau misalnya memang inflasi terjaga dan resesi yang diprediksi Elon Musk itu tidak terjadi. Nah, jadi masih ada hope ya. Kita perlu juga memiliki itu, apalagi kalau misalnya sekarang spot lagi minusnya dalam, ya sabar. Ada kemungkinan minusnya lebih dalam, ya bisa saja namanya market gitu, tapi ada kemungkinan seperti ini. Selama kita nggak main margin atau futures long term gitu ya, ya saya rasa masih cukup oke lah gitu ya. Paling kalau misalnya mau uninstall aplikasi segala macam ya itu terserah. Nah, jadi kalau dibandingkan mereka malahan lihat ini fiat currency versus gold gitu ya dari 1900. Ya oke lah, nggak perlu kita sampai ini ya, sampai dalam bagaimana. Nah, ini dilihat dari market cap. Market cap itu sebenarnya kita terus naik gitu ya. Nah, ini kalau inflasi nanti seperti apa gitu? Ada rally-nya atau bagaimana gitu? Karena kan sebenarnya BTC ini digadang-gadang sebagai pelindung inflasi. Tapi karena memang ada pengaruh inflasi terlalu besar dan juga The Fed harus mengambil tindakan ya jadinya berbeda lagi ya. Nah, taper tantrum jadinya gitu. Jadi memang orang takut gitu loh karena ya itu kalau misalnya nanti The Fed menaikkan suku bunga ya pasti memang drop gitu ya. Karena dari segi histori pun sudah memang mengatakan seperti itu. Nah, jadi memang kita perlu ini katalis besar sih tanggal 27 ini. Kita lihat harus dipantau menurut saya. Oke, jadi kalau kita lihat sejauh ini test hate NFT. Oke, stablecoin inevitable. Kalau dari sini sih lebih kepada netral sih kalau Cointelegraph ya. Kalau di sini tadi saya lihat lebih ke positif gitu. Ini kan sudah memperkenalkan infrastruktur NFT, Binance sponsor, walaupun masih menunggu The Fed gitu ya. Ini all time low tapi rebound gitu. Oke, jadi sejauh ini netral ke positif untuk berita ya. Nah, gimana kalau kita lihat secara fear and greed? Mungkin naik ya. Oh, turun. Jadi turun masih 1 poin. Wah, ini lucu juga ya. Jadi memang investor ini lagi sangat takut, masih dalam posisi sangat takut. Oke, kalau kita lihat dari sini open interest itu belum ada tanda-tanda bagus, masih netral ya. Funding rate juga malahan drop, ini sangat signifikan. Ini jadi saya ambilnya netral saja. Wave flow kita lihat dari sini itu agak sedikit penurunan ya, ini lebih ke netral juga masih. Dari sini flow exchange turun which is really good. Ini bullish. Kalau dari stock exchange itu turun, bullish, oke, good. Kalau dari, nah ini juga dari technical score, quantify crypto,
itu sejauh ini juga bagus ya, slightly bullish, safety score 81. Kalau dari candlestick 5 menit juga 84 bullish, great. Sentimen on chain masih bearish. Oke, jadi kebanyakan kalau kita lihat tadi masih bullish ya, netral ke bullish lah. Nah, coba kita lihat indikator presetnya, masih 1 hari bearish, wajar. 4 jam, 1 jam sudah mulai buy, 15 juga sudah mulai buy. Jadi memang ada kecenderungan kenaikan gitu ya. Lebih stabil sebenarnya, tapi menurut saya sih akan berusaha paling enggak ke sini gitu. Mungkin ke sini dulu, tadi udah ditolak, turun lagi sedikit. Ini pun sudah prosesnya begitu ya, tadi sudah ditolak. Oke, jadi saya skip ini. Jadi dari sini akan mencoba naik lagi, mungkin drop sedikit, naik lagi, ke resisten dekat, drop sedikit lagi, naik. Nah, mungkin sini. Oke. Mungkin akan seperti ini. Karena akhirnya itu di bullish. Ini agak turun sedikit. Nah, kemarin ada nanya saya, kok ini base-nya apa gitu ya, bisa bikin garis-garis ini. Nah, jadi pertama makanya cara pikir saya mungkin teman-teman sudah tahu ya, saya baca berita itu tadi, lihat data, terus juga fear and greed, semuanya datanya, kita ada kesimpulan, oke, netral bullish, misalnya seperti contoh hari ini, berarti akhirnya itu bakal bullish gitu ya. Nah, makanya naik. Nah, cuman tadi kita lihat di time frame panjang itu masih ada bearish gitu kan ya. Jadi dan ini posisi sudah ditolak di resisten sini. Nah, jadi pasti dia akan retest support dulu. Nah, ini sekarang posisinya support di sini ya. Nah, cuman apa namanya? Saya melihat bahwa ini ada kemungkinan. Saya kan biasanya ambil kemungkinan jeleknya ya. Kalau kemungkinan baik kan semua udah pada tahu, oh pasti naik gitu aja. Cuman saya kan lebih baik kita meminimalisir resiko untuk supaya lebih aman gitu ya. Jadi kemungkinan ada turun sedikit, itu pun karena mengejar Bollinger tengah ini aja. Kalau nggak pun bisa langsung naik, bisa skip satu ini, dia bisa langsung naik ke sini gitu ya. Di Bollinger atas, nanti kepentok dikit, turun lagi, baru dia naik berusaha ke sini, ke resisten. Nah, kira-kira begitu. Jadi apa cara pikir saya itu begitu gitu. Simple kok sebenarnya. Apakah pasti benar ya? Nggak ada yang 100% benar gitu ya. Kalau dominasi apa namanya? Nah, misalnya contoh ini kemarin yang saya bikin untuk VIP gitu ya. Dari sini saya bilang bakal kemungkinan turun ke sini baru naik. Nah, memang dari sini apa namanya? Dari sini ya posisinya. Turunnya sempat memang parah banget kan sampai sini memang titiknya. Karena ini memang ini support kok. Jadi gampang ya kita lihatnya itu langsung naik. Nah, tapi naiknya kan sekarang bisa sampai setinggi ini. Nah, cuman saya nggak mau apa namanya berspekulasi langsung tinggi begitu. Jadi kira-kira oke, ada resisten yang terdekat berapa dan skenario BTC seperti apa? Oke, jadi kemungkinannya begini. Nah, untuk kemarin dan benar ya. Kalau sekarang kecenderungannya ini karena sudah naik cukup tinggi gitu ya. Kalau BTC-nya nanti perlahan dia naik, ini kan sudah posisi naik. Nah, kemungkinan akan mentok sedikit di sini. Oke, sorry. Bisa dihapus. Kita ambil dari sini, mungkin naik sedikit terus turun. Nah, pelan-pelan karena kita lihatnya BTC naik, kemungkinan ini akan drop. Nah, saya nggak usah jauh-jauh sampai ke support sini aja. Gitu ya. Nanti Bollingernya kemungkinan ke sini, jadi makanya dia agak mantul sedikit terus tapi turun lagi. Bisa nggak lebih dalam? Bisa saja. Tapi ini skenario kalau benar BTC yang menurut kita bakal naik gitu ya sampai ke resisten. Oke, semoga jelas dan membantu ya teman-teman. Hari ini sepertinya cukup oke ya untuk BTC sejauh ini. Kalau misalnya ada perubahan atau apa biasanya saya update.
Di YouTube saya usahakan coba nanti apakah bikin short atau ngepost juga bisa ya. Jadi teman-teman yang di YouTube juga bisa bisa ke-update lah. Jadi bisa apa namanya? Kalau nggak pun bisa lihat di Instagram saya atau Telegram. Biasanya saya lebih update juga ke sana. Oke, stay safe di market. Terima kasih sudah menonton. Tentu kalau teman-teman suka dengan video saya bisa like dan subscribe, bantu saya gitu ya. Untuk apa namanya share juga ke teman-teman yang lain dan mereka mungkin mendapatkan manfaatnya dari video ini. Oke, bye-bye.